Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Sarijadi dalam Menapak Jejak Mendulang Akhlak. Dan hari ini saya ditemani oleh Kang Bayu dan Kang Luki ya. Insya Allah kita akan membahas kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi kita akan menapaki jejak Nabi Lut alaihissalam dan mendulang pelajaran akhlak dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, tentang Nabi Lut alaihissalam ini kita punya 7 poin. Punya 7 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insya Allah ya. Nah, poin pertama, Nabi Lut adalah Nabi ke-7 dalam daftar 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Jadi, daftar 25 Nabi dan Rasul itu kurang lengkap sebetulnya penyebutannya. Jadi yang lengkapnya adalah daftar 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Kenapa wajib diimani? Karena ke-25 orang atau 25 tokoh yang ada dalam daftar ini telah memenuhi 2 syarat. Apa itu? Syarat pertama, beliau-beliau ini namanya disebut dalam Al-Quran. Syarat kedua, beliau-beliau ini dinyatakan oleh Al-Quran sebagai Nabi. Atau minimal dideretkan penyebutannya dengan para Nabi. Nah, jadi Nabi Lut adalah tokoh ke-7, Nabi ke-7 dalam daftar 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. 1. Poin kedua, Nabi Lut adalah tokoh Quranik, yaitu tokoh yang namanya disebut dalam Al-Quran dan beliau ini disebut 27 kali. Jadi Nabi Lut alaihissalam disebut dalam Al-Quran namanya sebanyak 27 kali. Jumlah yang sama persis dengan penyebutan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Ini sekedar hipotesis saja. Nabi Lut disebut 27 kali, Nabi Yusuf disebut 27 kali, dan kalau kita baca kisahnya, Nabi Lut berurusan dengan penyimpangan seksual, Nabi Yusuf juga berurusan dengan urusan penyimpangan seksual. Itu ya. Nabi Lut berkaitan dengan orang-orang yang memiliki penyakit homo sapien gitu ya. Sementara yang namanya Nabi Yusuf itu berhadapan dengan istri-istri pejabat di Mesir waktu itu yang punya keinginan untuk berzinah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ya. Jadi dua-duanya berhadapan dengan urusan seperti ini. Mungkin itu hikmah disebut dengan jumlah yang sama 27 kali. Seperti Nabi Adam dan Nabi Isa, jumlahnya sama 25 kali. Ya. Ini mungkin berkaitan dengan penyebutan Nabi Isa, atau ada yang mengasumsikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan karena beliau itu hadir ke alam dunia tanpa bapa. Nah, sementara Nabi Adam hadir ke alam dunia itu tanpa bapak, tanpa ibu. Gitu ya. Jadi Nabi Adam itu dalil bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, seperti itu. Mungkin itu rahasianya, ini hanya hipotesis saja, gitu ya. Bukan sebuah kepastian, bukan itulah hikmah pastinya gitu. Kenapa Nabi Lut disebut sama jumlahnya dengan Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Adam disebut sama jumlahnya itu dengan Nabi Isa alaihissalam? Ini hanya hipotesis saja. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Nabi Lut ini adalah manusia yang hidup di abad 20 sebelum Masehi. Nabi Lut ini adalah nabi yang hidup pada abad ke-20 sebelum Masehi, 4000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Dr. Adil Toha Yunus, bukan Nabi Yusuf, siapa? Nabi Lut ya. Nabi Lut ini lahir tahun 1950. 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Bukan ya, pakai sebelum Masehi. Tahun 1950 sebelum Masehi. Dan wafat 80 tahun kemudian. Tahun 1870 sebelum Masehi. Tapi ini adalah pendapat Profesor Dr. Adil Toha Yunus. Beliau tidak menyandarkan pendapatnya ini pada satu referensi. Ini beliau sebut sebagai perkiraan. Jadi ini adalah perkiraan beliau. Sementara ahli kitab ya memperkirakan bahwa Nabi Lut itu hidup selama 200 tahun. Jadi kalau betul lahirnya tahun 1950, berarti wafatnya tahun 1750 sebelum Masehi.
Tapi sama, ahli kitab juga sebetulnya tidak memiliki referensi ya tentang kapan Nabi Lut lahir, kapan Nabi Lut meninggal dunia, seperti itu. Jadi semua ini sebetulnya cuma perkiraan. Cuma perkiraan saja. Itu poin ketiga. Poin keempat. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya kakak namanya Haran. Nabi Ibrahim punya adik namanya Nahor. Nabi Ibrahim punya kakak namanya Haran. Nabi Ibrahim punya adik namanya Nahor. Nah, Haran menikah dengan seorang perempuan, pasti gitu ya. Menikah dengan seorang perempuan. Nah, istrinya ini kemudian hamil dan melahirkan seorang anak namanya Lut, yaitu Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu adalah putra dari kakaknya Nabi Ibrahim, atau singkatnya Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Ya. Nah, beliau ini nanti adalah menjadi tokoh yang beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dakwah di kota Ur Kasdim, ya, kepada bapaknya, kepada kaumnya, menghancurkan berhala, gitu ya. Itu semua disaksikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut adalah salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim waktu itu. Dan ketika Nabi Ibrahim beserta Siti Sarah hijrah ke kota Haran, dari kota Ur Kasdim ke Haran, Nabi Lut ikut. Ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Hebron di Palestina, Nabi Lut ikut. Ketika Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, Nabi Lut ikut. Ketika Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina, ke Hebron, Nabi Lut juga ikut. Sampai kemudian nanti gembalaan Nabi Ibrahim, gembala Nabi Lut itu makin banyak, sehingga sering terjadi percekcokan di antara penggembala-penggembala, baik yang mengembalakan kambingnya Nabi Ibrahim maupun kambingnya Nabi Lut alaihissalam. Sehingga Nabi Lut kemudian minta izin pada Nabi Ibrahim, daripada pekerja kita terus berantem, lebih baik saya pergi ke tempat yang agak jauh, katanya. Maka Nabi Lut pun pindah ke kota Sodom. Gitu ya, pindah ke kota Sodom. Nah, jadi Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita lihat daftar para nabi itu, Ibrahim, Lut, Ismail. Nggak Ibrahim, Ismail. Nggak seperti itu ya. Tapi Ibrahim, Lut, Ismail. Karena Nabi Lut ini sejaman dengan Nabi Ibrahim, seperti itu. Dan merupakan keponakannya. Ya, Nabi Lut alaihissalam. Itu poin keempat. Poin kelima, Nabi Lut adalah suami bagi seorang istri yang bernama Ado. Ini bukan Ado yang ada di Belanda ya, Ado Den Haag. Itu mah nama kesebelasan sepak bola gitu ya. Ini mah Ado istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ado ini terkenal sebagai pendukung tadi Homo erectus tadi gitu ya. Itu ya, pendukung Homo erectus tadi gitu tuh. Nah, jadi beliau ini bukan pelaku. Ya, bukan pelaku, hanya pendukung. Tapi kita mengetahui bahwa Ado ini ikut dibinasakan dengan kaum Nabi Lut. Walaupun hanya jadi pendukung. Ini pelajaran besar buat kita. Jangan sampai kita menjadi pendukung kebatilan. Karena kebatilan itu memang dipromosikan biasanya dengan jor-joran gitu. Ya. Ambur-ambur uang biasanya, agar kebatilan ini bisa diterima oleh banyak orang. Harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Itu Ado ini adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam yang ikut dibinasakan dengan kaumnya, bukan sebagai pelaku tapi sebagai pendukung. Gitu. Tapi sebagai pendukung. Itu poin ke-5. Poin ke-6. Nabi Lut adalah bapak bagi 2 orang anak perempuan yang tidak diketahui namanya. Karena sampai saat ini saya tidak pernah menemukan keterangan yang menunjukkan siapa nama 2 putri Nabi Lut ini. Ya, tidak ditemukan keterangannya. Mungkin ada, tapi saya belum ketemu gitu. Ya.
Entah ketemunya nanti di mana, mungkin di padang mahsyar atau di mana gitu ya catatannya. Nanti bisa kumpul di depan pintu sorga, baru kita tamatkan pelajaran ini. Siapa anak dari Nabi Lut alaihissalam, nanti insya Allah di gerbang surga dikasih tahunya gitu ya. Dan mungkin beliau berdua juga ada nanti di situ. Putrinya Nabi Lut, nanti kita perkenalkan gitu ya, insya Allah. Pokoknya mah dimanapun peserta kajian sejarah gitu ya, yang masalah-masalah kesejarahan belum selesai kita bahas karena memang kita tidak punya sumber, tunggu nanti di gerbang surga gitu ya, insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Karena sudah dijanjikan oleh Nabi, orang yang belajar menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalan menuju surga gitu ya. Oke, kita optimis dalam hal itu. Nah, ini poin terakhir, poin ketujuh. Poin ketujuh, Nabi Lut adalah nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Kepada kaum Sodom. Jadi kaum Sodom ini adalah kaum yang melakukan penyimpangan berupa penyimpangan seksual. Yang tadi disebut Homo sapien, Homo erectus lah gitu ya. Seperti itu. Dan perubahan masyarakat ini sepertinya berlangsung cepat. Karena ketika Nabi Lut pindah ke Sodom, sepertinya perbuatan ini belum dikenal umum gitu. Sehingga Nabi Lut masih bisa nikah dengan istrinya gitu kan ya. Masih bisa nikah dengan istrinya. Jadi masih pernikahan antara laki perempuan masih lumrah di sini gitu. Tapi beberapa saat kemudian ketika Nabi Lut berdakwah menyampaikan bahwa tindakan mereka itu salah, mereka mengecam Nabi Lut sebagai orang yang sok suci. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan umum dan diterima oleh negara gitu. Dilegalkan oleh negara. Ya. Bahkan bisa jadi semua orang di negara ini memang melakukan itu gitu. Iya, gitu ya. Sehingga wanita itu nggak laku gitu. Sampai Nabi Lut menawarkan anaknya itu nggak laku gitu. Gitu ya. Karena mungkin saat itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini masyarakat yang tinggal menunggu waktu untuk hancur gitu. Karena ketika tidak ada pernikahan ya tidak ada keturunan, tinggal hancur itu. Iya, tinggal hancur. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kemungkinannya secara perlahan. Mungkin dulunya cuma 1-2 orang yang melakukan ini. Lalu mereka mulai kampanye bahwa ini menyenangkan, ini enak gitu ya. Mulai ada yang nyoba-nyoba yang lain, bertambah. Tapi masyarakat sekitar tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Negara juga membiarkan. Sampai kemudian karena kampanye ini terus gitu ya digalakan, pemerintah didekati gitu kan ya. Akhirnya pemerintah juga setuju gitu. Waktu itu pemerintah Sodom itu ya. Akhirnya setuju dan akhirnya ya legal. Sehingga perilaku menyimpang ini dianggap normal. Dan perilaku yang normal dianggap menyimpang gitu. Sehingga ketika Nabi Lut mendakwahkan, jangan seperti itu, ini anak saya, sok normal aja laki-laki nikah sama perempuan. Kata mereka, Anda sok suci. Anda nyimpang katanya gitu. Jadi kata orang-orang di Sodom itu Nabi Lut nyimpang. Ya. Dan mereka yang nyimpang itu normal. Iya, jadi udah terbalik. Udah terbalik cara berpikirnya. Jadi masalahnya adalah kesalahan pemikiran awalnya itu. Ya, kesalahan pemikiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada kaum Sodom ini yang tugasnya apa? Ngobrol gitu. Jadi tugas nabi itu memang ngobrol. Beda halnya gitu ya kalau negara masih eksis waktu itu menyuarakan kebenaran, maka negara punya kekuatan untuk menegakkan hukum. Bisa dengan menangkap pelaku, menyidang, memenjarakan gitu ya, atau dengan hukuman yang lain. Itu memang hak negara itu. Tapi kalau nabi yang diutus, nabi itu tugasnya adalah ngomong. Ya. Gak ada nabi yang kemudian main kekerasan, gak ada. Nabi Musa itu main pukul sebelum jadi nabi. Sementara Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang Quraisy itu setelah jadi kepala negara. Itu kan ya. Tugasnya sebagai kepala negara itu. Bukan tugas sebagai nabi gitu. Ya. Sementara tugas nabi itu yang ngobrol.
Ngobrol enak, ngobrol nyantai gitu. Tukar pikiran. Karena memang tugas Nabi itu adalah merubah pemikiran yang salah. Gitu. Tugas Nabi itu adalah merubah pemikiran yang salah. Agar orang itu pemikirannya kembali kepada pemikiran yang benar. Jadi problematika pertama kaum yang menyimpang itu adalah problematika pemikiran sebetulnya. Jadi ketika kita ingin meluruskan sesuatu yang bengkok gitu ya, yang perlu diluruskan pertama kali itu adalah pikiran. Ngobrol. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Lut bertahun-tahun itu. Puluhan tahun Nabi Lut itu dakwah, diskusi gitu ya. Tapi ternyata dengan dakwah semaksimal mungkin, dengan cara dakwah yang paling baik sekalipun, tidak ada kaumnya yang ikut Nabi Lut. Pengikut Nabi Lut itu cuma 2 orang. Siapa? Anaknya saja. Istrinya sendiri nggak ikut gitu. Ya. Jadi kita bisa membayangkan seorang nabi yang dibimbing oleh Allah, cara dakwah terbaik, pengikut cuma 2 gitu. Nabi Nuh cuma 6 gitu kan ya. Anaknya Sam, Ham, Yafid, sama 3 orang menantunya Nabi Nuh. Cuma 6 orang pengikutnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya bahwa dakwah itu banyak sedikit pengikut bukan bagus atau tidaknya cara dakwah seseorang, bukan. Itu urusan rezeki dari Allah saja itu mah. Itu ya. Itu urusan rezeki dari Allah. Tapi tetap seseorang itu harus memiliki tujuan sukses, kemudian melakukan upaya maksimal untuk sukses. Tapi sukses atau tidaknya kembalikan lagi pada Allah. Iya. Para nabi semuanya seperti itu. Punya niat sukses, berhasil mengembalikan orang ke jalan Allah, melakukan ikhtiar yang maksimal agar orang kembali ke jalan Allah, tapi mereka menyerahkan hasilnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Lut peserta kajian online-nya cuma 2. Nabi Lut itu. Itu ya. Nabi Lut itu peserta kajian online-nya cuma 2. Nabi Nuh cuma 6. Gitu ya. Offline itu ya. Tapi ada juga nabi yang banyak sekali pengikutnya seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Muhammad SAW. Itu bagian yang ditetapkan oleh Allah. Iya. Karena itu siapapun gitu ya, yang memiliki ruang dakwah gitu ya, harus istiqomah gitu. Jangan sampai mundur hanya karena jumlah yang sedikit. Bahkan sampai ada seorang ulama ya, Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu pernah berjanji pada Allah akan ceramah di satu masjid dan karena Allah saja. Maka ketika sampai waktu untuk memenuhi janji itu, beliau masuk ke masjid dan ceramah. Padahal waktu itu nggak ada orang. Seperti itu. Ya. Besoknya beliau datang lagi, ceramah lagi, datang seorang. Ya. Besoknya ceramah lagi, datang 2 orang. Besoknya ceramah lagi, datang 10 orang. Terus tambah hari tambah banyak. Gitu ya. Jadi ya sudah gitu, pokoknya dakwah lillahi ta'ala, udah gitu. Mau yang ikut berapa orang bukan urusan. Bukan urusan. Dikasih banyak rezeki dari Allah, dikasih sedikit rezeki dari Allah, nggak dikasih yang ikut juga ya rezeki dari Allah. Gitu ya. Rezeki dari Allah. Jadi Nabi Lut ini dakwah secara maksimal, hasilnya ternyata cuma 2 orang, anaknya saja. Dan ketika dakwahnya tidak mempan, ya sudah, beliau tidak melakukan apapun. Beliau tidak kemudian merusak rumah-rumah warga, gitu tidak. Ya, karena itu memang bukan kewenangan sebagai seorang nabi gitu. Nabi itu tugasnya ya ngajak ngobrol untuk merubah pemikiran. Berbeda kalau nabi ini nanti memegang kuasa gitu. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW gitu ya. Karena memegang kekuasaan negara, punya hak untuk melakukan tindakan. Itu. Dan itu ya diatur oleh agama. Gitu ya, diatur seperti itu. Nah, jadi akhirnya Nabi Lut dakwah sudah maksimal, tidak ada pengikut kecuali 2 orang. Dan orang-orang pun sudah mulai bosan dengan dakwah Nabi Lut ya. Maka Allah kirimkan 3 malaikat. Malaikat Gabriel, ya, Mikael, dan Rafael.
Kalau bahasa kita Jibril, Mikail, Israfil. Iya, Israfil itu yang niup trompet itu. Iya, trompetnya simpen. Ya, bertiga itu. Nabi datang baru dikir. Iya, nanti itu tuh. Nah, bertiga ini datang, kemudian menemui Nabi Lut. Sebelumnya udah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertiga datang dalam bentuk manusia. Ya. Ketika datang ke Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu malaikat. Tapi setelah dihidangkan makanan, mereka tidak menyentuh. Kaget Nabi Ibrahim, takut gitu, khawatir ini perampok atau apa gitu. Tapi melihat nada ketakutan di raut muka Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 malaikat ini buka covernya, buka topengnya, gitu ya. Kami ini sebetulnya utusan Allah, malaikat, katanya gitu tuh. Mau apa datang ke sini? Untuk memberikan kabar gembira akan kelahiran Ishak. Setelah Ishak, Yakub, katanya gitu. Setelah itu kemudian kata Nabi Ibrahim, pasti bukan cuma untuk itu, katanya. Tugas kalian. Kalau malaikat turun ke bumi ya ada masalah lain, gitu ya. Ya, kami datang untuk pergi ke kaum Lut, katanya. Siti Sarah ketawa, gitu, ketawa. Jadi Siti Sarah itu udah tahu itu ya, bahwa kaum Lut itu punya kelakuan menyimpang secara seksual. Jadi beritanya sudah santer ke seluruh dunia gitu. Berita bahwa kaum Lut itu menyimpang. Bisa jadi Allah hancurkan itu biar tidak nular kemana-mana gitu. Karena beritanya udah kemana-mana. Sampai Siti Sarah pun tahu. Terlihat dari senyumannya, seolah-olah senyuman ini bilang seperti ini. Wah, kalian mau ketemu kaum Lut dengan wajah ganteng seperti ini, kalian bakal digarap sama kaum Lut gitu maksudnya. Gitu ya. Makanya Siti Sarah senyum gitu, ketawa. Wah, tuh ganteng-ganteng kayak gini mah digarap nanti sama kaum Lut, katanya gitu. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Siti Sarah sudah tahu kelakuan kaum Lut itu seperti itu. Ya, sudah mengetahui. Nah, kemudian datanglah ke kaum Lut. Ketika sampai di kaum Lut, ya benar apakah yang ditertawakan oleh Siti Sarah. Setelah mengetahui Nabi Lut didatangi tamu yang cakep-cakep, ganteng-ganteng gitu ya, kayak Kang Bayu dan Kang Luki, itu pada datang itu. Pada datang. Siapa? Kaum Lut itu. Menggedor rumah gitu ya. Mengancam pada Nabi Lut agar tamu-tamunya diserahkan. Nabi Lut, 1 takut, 2 malu itu. Kedatangan tamu ternyata penduduk kampungnya seperti ini. Kayak nggak dididik aja sama Nabi teh gitu tuh. Kayak Nabi teh nggak dakwah gitu kan ya. Kan malu itu Nabi Lut itu. Nah, saat itulah malaikat kembali membuka kedoknya. Sebetulnya kami utusan Allah, katanya gitu. Kami datang ini memang untuk menghancurkan mereka. Dan mereka akan dihancurkan pada waktu subuh. Alaisa subuh biqorib gitu kan ya. Bukankah subuh itu udah dekat? Gitu tuh. Jadi kami harus gimana? Udah, kamu dan 2 anak kamu cepat-cepat pergi tinggalkan kota Sodom ini. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Maka Nabi Lut dan 2 orang putrinya berangkat meninggalkan kota Sodom. Iya, tengah malam gitu tuh. Begitu menjelang subuh terdengar suara dentuman itu tuh di Sodom itu. Jadi gunung diledakkan, dihujani dengan batu, kemudian bumi digoyang, gempa gitu ya. Lalu dibalikan, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Jadi nggak kelihatan. Ya udah dikubur hidup-hidup gitu kan ya. Seperti itu kaum Lut ini. Nah, jadi itu 7 poin berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam ya. Beliau adalah nabi yang ke-7 dalam urutan 25 nabi dan rasul. Beliau adalah tokoh Quranik yang disebut 27 kali. Beliau adalah manusia dari abad 20 sebelum Masehi. Beliau adalah suami ya, beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah suami dari Ado. Beliau adalah bapak dari 2 orang putri dan beliau adalah nabi bagi kaum Sodom. Pelajarannya apa? Ya, pelajarannya apa? Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai muslim, kita harus terus menyebarkan pemikiran tentang kebenaran. Agar pemikiran yang benar itu dianut oleh manusia. Jangan sampai yang menguasai manusia itu adalah pemikiran yang salah. Yang dipromosikan secara gencar. Ya, dibiayai dengan biaya yang sangat mahal.
Mereka punya uang, kita punya Allah, seperti itu. Karena memang Islam ini agama yang kuat. Pemikiran Islam ini pemikiran yang kuat. Sehingga kalau misalnya Islam dikayakan, musuh Islam dikayakan, itu perangnya nggak akan seru itu. Karena Islam tanpa kekayaan itu udah kuat gitu. Kalau ditambah kekayaan juga gitu pada umat Islam, itu nggak akan imbang gitu. Ya, nggak akan imbang peperangannya itu. Perang dalam segala aspek termasuk pemikiran gitu ya. Karena itu yang mayoritas orang yang bergerak atau organisasi yang bergerak dalam dakwah itu memang secara finansial kurang gitu ya. Kenapa? Karena memang udah kuat gitu. Udah kuat. Karena yang menyokong kan Allah gitu. Yang menyokong Allah. Karena itu jangan merasa minder gitu ya ketika pemikiran-pemikiran yang menyimpang punya dana yang demikian melimpah gitu ya, sehingga bisa menyediakan berbagai fasilitas untuk mengelabui manusia, sementara yang mendakwahkan kebenaran itu tidak memiliki fasilitas-fasilitas itu. Karena memang tanpa fasilitas itu pun kita sudah kuat. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.